Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensi penampakan jin dan makhluk gaib lainnya pun diakui dalam Al-Quran. Penciptaan mereka, tugas mereka, dan cara mengusirnya semua dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi untuk wujudnya sendiri tidak ada yang bisa memastikan. Namun, tahukah Anda kalau di zaman Rasulullah kasus penampakan jin sudah terjadi dan ini semua tertulis dalam tafsir dan beberapa hadis sahih. Mari simak ulasannya dalam video kali ini hingga akhir, tentunya di channel Al-Quran Official. Tapi sebelum itu tekan tombol subscribe, like, share, dan tekan lonceng untuk mendukung channel ini untuk mensiarkan Islam. Yang pertama, penampakan iblis di perang Badar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas berkata, iblis telah menyerupai manusia sebagai sosok Suraqah bin Malik, pemuka Bani Mudlij. Dia datang ke tengah barisan tentara orang-orang musyrikin, lalu berkata, tidak ada seorang pun yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindungmu. Ketika manusia telah berkumpul, Rasulullah SAW mengambil segenggam debu, lalu beliau lemparkan ke arah orang-orang musyrikin. Mereka pun lari tunggang langgang. Lalu Jibril menemui iblis. Waktu itu iblis sedang memegangi tangan salah seorang musyrik. Begitulah melihat kedatangan Jibril, dia langsung melepaskan tangan orang musyrik tersebut dan kabur mengambil langkah 1000. Yang kedua, penampakan iblis di saat musyawarah. Dalam satu momen, tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Iblis menyusup dan menjelma sebagai seorang tokoh besar lengkap dengan pakaian kebangsaan. Saat kaum Quraisy melihat sosok ini, mereka bertanya, siapakah Anda? Lalu sosok itu menjawab, saya Syekh pemuka agama dari kota Najd. Saya mendengar kalian telah bersatu, karena itu saya hadir ke sini agar kalian tidak kehilangan pendapat dan nasihat saya. Mereka pun antusias menyambutnya. Yang ketiga, penampakan hantu di keranjang. Dalam cerita, seorang sahabat Nabi bernama Abu Ayyub punya sekeranjang kurma. Menurut ceritanya, keranjang tersebut didatangi hantu dan mengambil salah satu kurmanya. Kemudian dia melapor ke Rasulullah dan Nabi bersabda, pergilah, apabila kamu melihatnya lagi, bacalah Bismillah, ajibi Rasulullah. Kemudian aku praktekkan, lalu dia jin bersumpah untuk tidak datang lagi. Cerita ini sama dengan yang dialami Abu Hurairah. Yang keempat, penampakan jin di dalam gentong. Ubay bin Ka'ab berkata, saya pernah punya gentong yang berisi kurma. Saya selalu memeriksanya, namun pada suatu saat kurma itu berkurang, dan waktu itu saya melihat sosok menyerupai anak remaja. Aku pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Aku bertanya kembali, apa yang bisa membentengi kami dari kejahatan? Dia menjawab, ayat kursi. Lalu aku ceritakan hal itu ke Rasulullah. Beliau bersabda, setan itu benar. An-Nasai. Yang kelima, penampakan setan saat sholat. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu berkata, ketika Rasulullah SAW sholat, datanglah setan kepadanya. Lalu Rasulullah menangkapnya, membantingnya dan mencekiknya. Rasulullah kemudian bersabda, sampai aku rasakan lidahnya yang dingin di tanganku. Ya Nasai. Yang keenam, penampakan setan di dalam gudang zakat. Abu Hurairah berkata, Rasulullah mengamanahiku untuk menjaga hasil pengumpulan zakat di bulan Ramadan. Lalu datanglah seorang, lalu dia menciduk hasil zakat dengan tangannya. Aku menegurnya, demi Allah, kamu akan saya laporkan
melaporkan ke Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Saya sangat butuh sekali dan saya mempunyai keluarga yang sangat membutuhkan makanan ini." Maka aku membiarkannya pergi. Di pagi harinya, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Apa yang dilakukan tahanan semalam?" Lalu Abu Hurairah bercerita, dan peristiwa itu berulang 3 kali, sampai akhirnya jin itu mengajari Abu Hurairah ayat kursi untuk membentengi diri dari gangguan setan, dan hal itu dibenarkan Rasulullah. Beliau berkata, "Kali ini dia benar, padahal dia pembohong, dia adalah setan." Al-Bukhari. Yang ketujuh, penampakan jin di dalam rumah. Dalam sebuah kisah, Abu As-Sa'ib berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuh. Waktu itu jin itu menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan Rasulullah, beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah, karena dia adalah setan."